Hai semuanya, dan selamat datang di channel Cerdas Terukur. Kali ini kita belajar 9 cara mengenal diri sendiri lebih dalam. Apakah penting atau tidak penting untuk memahami dan mengenal diri sendiri? Jawabannya tentu penting, karena sebelum kita bisa dikenal dan ingin mengenal orang lain, kita harus memahami dan mengenal diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Buya Hamka bahwa mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Oleh karena itu, mengenal diri sendiri adalah salah satu aspek terpenting dalam menjalani hidup ini dengan lebih bahagia dan lebih fokus. Memahami kesadaran diri, mengenal diri sendiri adalah upaya seseorang untuk melihat dan memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, sehingga memungkinkan segala sesuatunya dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri, akan mampu mengendalikan perilaku orang lain. Mengenal diri sendiri berarti paham betul akan segala unsur dalam diri, baik itu unsur secara psikologis, fisik, moral diri, potensi, hingga sosial. Agar kita dapat mengenal dan memahami diri kita sebaik mungkin, kita mulai dengan mengidentifikasi kekhususan, kepribadian, dan kemudian melakukan refleksi untuk memahami identitas dan kepribadian kita. Nomor 1, mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Penting untuk mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan Anda, tuliskan setidaknya 5 kekuatan dan kelemahan Anda sehingga Anda tahu batas Anda. Mengetahui kekuatan Anda harus menginspirasi Anda dan memotivasi Anda untuk terus tumbuh ke arah yang positif. Dan mengetahui kelemahan Anda tidak hanya menjatuhkan Anda, tetapi juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk keluar dari zona di mana Anda pikir Anda lemah. Nomor 2, amati kekuatan dan kelemahan Anda. Amati kekuatan dan kelemahan Anda, ini bertujuan untuk memberitahu kita tentang minat dan potensi kita sendiri. Ingat untuk tidak menjadi terlalu banyak, sebaliknya, itu mengubah Anda sepenuhnya. Kedua, mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai juga akan membantu Anda menentukan kemana harus pergi dalam hidup dan memahami batasan Anda sendiri sebagai manusia. Nomor 3, jujur pada diri sendiri. Mengenal diri sendiri berarti menerima berbagai sudut pandang yang membentuk Anda, baik tentang kepribadian Anda, identitas Anda, maupun di mana Anda berada saat ini. Kami menekankan bahwa metode ini bukan untuk mengkritik diri sendiri. Jika ingin mengevaluasi, jujurlah pada diri sendiri dan amati apa yang membuat kita tidak nyaman. Perasaan ini dapat menunjukkan apakah kita menghindari sesuatu. Anda tidak harus menyukai semua manusia, jadi tidak apa-apa untuk merasa seperti itu. Nomor 4, dengarkan suara hati Anda. Belajarlah untuk mendengarkan dan memahami suara hati Anda. Hati nurani mewakili emosi dan kepercayaan diri. Suara batin juga bisa mengungkapkan hal-hal lucu atau bahkan menyebalkan. Dari sana, Anda juga dapat menerima pesan yang ingin Anda sampaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Misalnya, cobalah berdiri di depan cermin dan gambarkan diri Anda. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah itu hal yang positif atau hal yang negatif? Atau apakah Anda peduli dengan penampilan? Ketika Anda memiliki pikiran negatif tentang diri Anda sendiri, berhentilah sejenak, kemudian tanyakan pada diri Anda mengapa pikiran-pikiran ini muncul. Ini menunjukkan bahwa Anda mengkritik diri sendiri. Sebenarnya, mengkritik diri sendiri tidak dilarang. Dengan kata lain, baik pikiran positif maupun negatif menunjukkan reaksi atau reaksi terhadap diri sendiri. Jadi jika reaksi tidak berjalan sesuai rencana, kita akan berusaha memperbaiki dengan bertindak ke arah yang lebih baik, arah positif. Nomor 5, fokus pada kehidupan sehari-hari Anda. Fokus pada kehidupan sehari-hari Anda. Cobalah untuk fokus pada aktivitas sehari-hari Anda. Pada saat itu juga, Anda akan memahami apa yang terjadi dan menjadi sadar akan semua pikiran dan tindakan Anda. Ada beberapa poin penting yang dapat Anda buat untuk fokus pada diri sendiri dan kehidupan yang Anda jalani. Hindari melakukan 2 aktivitas sekaligus. Misalnya, hindari makan sambil menggunakan gadget atau menonton TV. Belajarlah untuk menghargai aktivitas dan waktu di mana Anda tinggal. Tenangkan pikiran Anda dengan mengamati sekeliling Anda dan menggunakan panca indera Anda. Misalnya, apa yang kita sentuh? Ketika perasaan emosional muncul, tanyakan pada diri Anda, mengapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana Anda menghadapinya? Nomor 6, pelajari bagaimana menggambarkan penampilan Anda. Cobalah untuk menggambarkan penampilan Anda. Contohnya adalah penampilan Anda. Jika deskripsi mengarah pada aspek negatif, ubah menjadi positif dalam diri Anda. Belajarlah untuk lebih menghargai tubuh Anda. Mari kita lihat sebuah contoh.
Jika mengendus membuat Anda merasa cemas, ubah pikiran itu menjadi kesadaran positif. Misalnya, pertimbangkan mengendus sebagai pesona atau keunikan Anda. Dengan cara ini Anda dapat menghargai apa yang Anda miliki. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini di mana tidak ada seorang pun yang bebas dari kekurangan dan kelemahan, lebih mencintai diri sendiri. Nomor 7. Mengenali dan memahami peran dalam kehidupan. Memahami semua peran dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, pekerjaan, sekolah, kampus, organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, jelaskan peran yang Anda mainkan. Misalnya, peran Anda sebagai orang tua atau anak dalam keluarga Anda, peran Anda sebagai pemimpin tim atau anggota di organisasi Anda, atau peran Anda sebagai siswa di lingkungan sekolah atau kampus.